Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan judul yang berjudul Revolution in Military Affairs yang beranggotakan saya sendiri, Delesta Evelyn, Raffi Putra, Venjelika, Suci Maharani, dan Alia Beauty. Outline presentasi kami melingkupi yang pertama, Revolution in Military Affairs, perkembangan teknologi militer dari masa ke masa, studi case RMA di Indonesia, yang keempat, yang terakhir adalah tantangan dan hambatan RMA. Untuk penjelasannya, teman saya yang akan menjelaskan. Yang pertama itu penjelasan mengenai Revolution in Military Affairs atau RMA. RMA sendiri itu merupakan konsep yang menggambarkan perubahan mendasar dalam cara peperangan dilakukan. Perubahan ini muncul dari kemajuan pesat dalam teknologi, pengembangan doktrin baru, konsep operasional yang inovatif, serta restrukturisasi organisasi militer. Salah satu pendorong utama RMA sendiri itu adalah kemajuan teknologi. Perkembangan seperti senjata presisi tinggi dan sistem informasi canggih memungkinkan militer untuk menjalankan operasi dengan akurasi dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai contohnya sendiri itu penggunaan precision guided munition yang telah mengubah pendekatan peperangan sendiri. Lalu yang selanjutnya itu ada teori. Yang pertama itu ada military revolution. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael Roberts yang mengamati transformasi militer di Eropa pada abad 16 dan ke-17. Lalu yang kedua ada military technical revolution atau MTR yang dikemukakan oleh Andrew Marshall yang memperluas gagasan ini ke konteks modern dengan menekankan peran teknologi dalam mendorong perubahan signifikan dalam militer. Lalu yang ketiga ada knowledge warfare, di mana doktrin ini menyoroti peran informasi sebagai kekuatan utama dalam peperangan. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis perang asimetris. Yang pertama itu ada perang gerilya yang dilakukan dengan serangan kecil, hit and run, dan penggunaan medan yang sulit. Lalu yang kedua ada perang cyber atau cyber warfare yang melibatkan serangan pada infrastruktur teknologi pihak lawan. Yang ketiga itu ada terorisme, di mana tindakan kekerasan ini tuh untuk menciptakan ketakutan demi tujuan politik. Lalu yang keempat itu perlawanan politik dan ekonomi yang dilakukan dengan pemboikotan, sabotase ekonomi atau perang propaganda. Lalu selanjutnya ada ilmuwan dan tokoh penting dari RMA ini. Yang pertama itu ada Carl von Clausewitz, di mana dia ini merupakan penulis onwar yang menjadi dasar teori strategi militer konvensional yang memberikan wawasan tentang logika perang secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada Sun Tzu yang menekankan pendekatan melalui The Art of War yang menjelaskan mengenai pentingnya strategi tidak langsung dan mengeksploitasi kelemahan musuh. Lalu yang ketiga ada Andrew Marshall, seorang pemikir strategis utama yang mengembangkan konsep RMA dan mendorong integrasi teknologi canggih ke dalam doktrin militer. Lalu yang keempat ada John Arquilla dan David Ronfeld yang mengembangkan konsep cyber war dan net war sebagai elemen kunci dalam perang modern. Lalu yang kelima ada Mary Kaldor yang menyoroti perang baru atau New Wars yang memadukan konflik tradisional dengan elemen asimetris seperti perang ekonomi dan sosial. Terima kasih Suci. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang yang kedua, pertama ada era perang klasik, di mana militer menggunakan kekuatan. Mohon izin mungkin untuk yang Venjelika bagian kedua, perkembangan teknologi dari masa ke masa bisa diulang lagi. Tadi sinyalnya agak terputus. Halo, udah kedengeran belum? Udah. Jadi yang
klasik, di mana militer menggunakan kekuatan fisik serta senjata tradisional seperti pedang, tombak, dan panah yang bersifat strategi yang langsung dan taktis. Yang kedua, era revolusi militer dari abad ke-16 hingga ke-18, dimanfaatkannya bubuk mesiu, senjata api, dan artileri mendominasi perang, termasuk penggunaan strategi yang lebih terorganisir seperti formasi infanteri dan sistem pertahanan benteng. Yang ketiga, era perang industri dari abad ke-19 hingga ke-20, hadirnya mesin uap, rel dan kereta api, tank, pesawat terbang, dan senjata otomatis, contohnya pada Perang Dunia ke-1 dan kedua. Yang keempat, konsep revolution in military affairs yang berakhir Mohon izin, mungkin bisa dilanjut moderator. Tadi udah diselesaikan dengan Venjelika, tapi sinyalnya terputus. Oke, baiknya diulang atau gimana? Mungkin diulang dari tadi terakhir, konsep revolusi in military affairs dari abad sampai dengan abad ke-20. Oke, terima kasih Raffi. Untuk Venjelika bisa diulang? Urutan nomor 4 tadi. Nah, mungkin sambil off cam aja kalau sinyalnya nggak memungkinkan. ya sebentar. Dari abad ke-20 ya. Jadi di abad ke-20 terakhir mulai dikenal setelah Perang Teluk. Pada 1991 lahirnya integrasi teknologi canggih seperti satelit, GPS, drone, dan cyber warfare. Contoh pada operasi Desert Storm. Yang kelima, perang generasi kelima berfokus kepada teknologi destruktif dan kontrol informasi seperti AI. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa langsung dipresentasikan. Baik, selanjutnya yakni terkait penerapan RMA di Indonesia. Yang kita ketahui bahwa istilah RMA itu digunakan untuk menggambarkan bahwa ada upaya besar yang bertujuan untuk mengubah cara suatu militer berperan di masa depan. Itu gimana ke depannya. Bagi banyak orang, RMA itu dianggap sebagai proses perubahan yang besar yang mengganggu dan juga revolusioner. Ini dikutip dari Bitsinger 2008. Konsep revolusi ini untuk di Indonesia itu dikenal dengan julukan sebagai revolusi Kridayuda atau dikenal dengan RKY. Salah satu langkah Indonesia dalam mengadopsi RMA ini dapat dilihat melalui penerbitan peraturan menteri yang telah ada di PPT ini, yakni Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan. Di sini Indonesia merevolusi adanya empat perubahan ataupun yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia digunakan sebagai daya dukung dari RMA itu sendiri. Yang pertama itu ada industri untuk mendukung daya gempur, yaitu maksudnya adalah industri pertahanan yang dapat memproduksi sarana pertahanan yang digunakan untuk memperbesar daya gempur. Antara lain itu ada senjata roket, bom, rudal, torpedo, dan peluru kendali. Selanjutnya yang kedua itu ada industri untuk mendukung gaya gerak.
Industri untuk mendukung daya gerak itu industri pertahanan yang dapat memproduksi sarana pertahanan yang digunakan sebagai alat mobilitas. Yang kita kenal ada tank baja, terus ada kendaraan rampur lainnya, ada Mount Pindad, dan ada Panzer. Selanjutnya yang ketiga itu ada industri untuk mendukung komando, kendali, komunikasi, komputer, dan informasi, yakni di situ ada industri yang mendukung basisnya sinyal dan radio, maka dikenal dengan pada tahun tersebut itu mulai diperkenankan setiap anggota militer itu menggunakan alat komunikasi radio yang berbasis ultra high frequency dan very high frequency atau UHF atau VHF. Selanjutnya yang keempat itu ada industri pendukung sarana pertahanan. Maksudnya yaitu industri nasional yang dapat memproduksi kebutuhan bekal untuk kepentingan sarana pertahanan, antara lain perlengkapan perorangan, satuan lapangan, bekal, obat-obatan, dan lain sebagainya. Artinya di sini pelengkap ataupun sarana di luar dari intinya, kayak imukal ataupun bekal makanan yang kita tahu ada imukal dan lain sebagainya, itu digunakan sebagai sarana pendukung pertahanan. Dan juga ada tenda dan lain sebagainya. Selanjutnya itu diperbarui lagi untuk pada tahun 2023, yakni Indonesia telah melakukan upaya dalam peningkatan kemampuan terhadap pertahanan Indonesia. Beberapa di antaranya, yang pertama itu ada modernisasi kemampuan militer. Di situ Indonesia telah meningkatkan anggaran pertahanannya untuk mendukung modernisasi kemampuan militer. Hal ini mencakup peningkatan kekuatan angkatan darat, laut, dan udara. Salah satu yang kami ambil topik di sini yakni terkait pembelian bisa dikatakan pesawat tempur, yakni dengan kode F-15EX dari brandnya Boeing, dan dari perusahaan Rafael ada sejumlah 45 unit dari Prancis. Selanjutnya yang kedua itu adalah fokus pengembangan UFS, yaitu UAFS, ya ini maksudnya adalah pengembangan sejenis drone, di mana drone itu mampu untuk bisa melakukan daya gempur dalam melakukan suatu misi. Dan juga maksud nomor 2 ya ini peningkatan dalam cyber kapabilitas juga, bahwasanya Indonesia telah melakukan peningkatan dalam upaya mencegah dari ancaman terhadap keamanan nasional terkait dari pertahanan cyber itu sendiri. Yang ketiga ada peningkatan logistik dan strategi. Peningkatan logistik dan strategi Indonesia memperkuat sistem logistik dan strategi militer dengan meningkatkan koordinasi antara cabang angkatan bersenjata dengan mempersiapkan diri untuk operasi multidomain yang mencakup berbagai bidang darat, laut, dan udara. Selanjutnya yakni yang terakhir ada memperkuat kerjasama pertahanan, yakni Indonesia telah melakukan kerjasama dalam pertahanan dan keamanan itu dengan Korea Selatan, yakni dengan mereka memperoleh kapal selam diesel elektrik tipe 209-1400 yang akan digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Dan selanjutnya ada pengembangan senjata berbasis roket hulu kendali ledak, yakni dari India, dengan kita kenal dengan BrahMos Supersonic Cruise Missiles. Mungkin itu dari penerapan Indonesia. Selanjutnya hambatan dan tantangan yang akan dijelaskan oleh Alia Beauty Zaira. Terima kasih Raffi. Baik, terima kasih. Seperti yang kita tahu, sudah dijelaskan terkait revolusi military dan juga seberapa penting gitu revolusi military itu sendiri. Nah, selanjutnya tentunya di revolusi military ini gitu tidak bisa lepas dari hambatan dan juga tantangan yang ada di dalamnya. Seperti salah satunya itu ada kesenjangan teknologi dan juga kesenjangan teknologi antar negara. Kenapa? Karena negara maju itu cenderung lebih unggul gitu dalam menguasai teknologi-teknologi yang lebih canggih. Nah, hal ini tentunya menimbulkan kesenjangan dengan negara berkembang karena negara berkembang itu mungkin kesulitan untuk mengakses karena adanya
keterbatasan dalam anggarannya. Terus yang kedua ada juga biaya yang tinggi dalam adopsi RMA. Nah, biaya yang tinggi dalam adopsi RMA ini meliputi seperti pengembangannya, terus perawatannya, juga pemeliharaannya itu tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang ketiga, lalu ada kesulitan adaptasi SDM dengan RMA. Nah, karena adanya pola yang sudah lama gitu ya, sudah lama pernah diterapkan dalam strategi-strategi dan juga taktik ataupun teknik-teknik ya sebelumnya gitu. Jadi hal ini mungkin memungkinkan RMA ini sulit gitu untuk beradaptasi dengan hal sesuatu yang sudah ada sebelumnya gitu. Karena jadi hal ini juga tentunya membutuhkan waktu yang gak sebentar gitu, karena butuh adaptasi itu lagi. Yang keempat itu ada kompetisi internasional dalam implementasi RMA. Nah, penerapan RMA ini sendiri gitu, artinya itu tuh kan bisa memicu kembali arms race gitu antar negara gitu. Gak cuman kompetisi dalam implementasi RMA ini sendiri gitu, tapi dari segi pengembangan teknologinya itu juga bisa berpotensi untuk menimbulkan arms race gitu antar negara. Bisa menambahkan sedikit juga kenapa sih gitu RMA ini banyak kita temui itu di perang-perang asimetris. Hal ini tuh alasannya itu karena mungkin gitu perang asimetris ini itu membutuhkan senjata yang mungkin lebih presisi ya. Terus udah gitu taktik dan juga strategi perang yang mungkin bisa lebih memungkinkan gitu negara-negara besar itu untuk lebih siap dalam menghadapi ancaman non konvensional. Begitu saja. Terima kasih teman-teman untuk presentasinya untuk kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gigi telah menonton. Terima kasih.